Baik, baik, baik. Sebentar. Siap. Kedengaran suara saya? Siap. Rame sekarang ini mau perang dunia. Ajar terus. Gaspol pokoknya. Perang dunia nanti terjadi di Timur Tengah, satu lagi di Laut Cina Selatan. Rame lah kita. Ya, besok Laut Cina Selatan dibahas. Ya. Semalam kemana, Dan? Semalam Pak kemana, Junior. Dan? Nggak nampil, Dan? Laut Cina Selatan jangan dibahas dulu. Puyeng. Ya, ya. Saya juga tadi seharian cari filenya itu setengah mati. Mohon maaf, ternyata komputer saya ini 2013. Sementara saya paparan di Dewan Pertimbangan Presiden itu 2012. Komputernya di bawah anak saya lagi. Jadi saya mohon maaf, besok kebetulan hari Kamis, kita bersamaan Idul Fitri, kemudian kita selamat juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi mohon maaf, besok amin. saya juga mau berdoa kan, seharian penuh lah. Ngapain kita bicara Laut Cina Selatan, nggak ada gunanya. Ya kan? Iya, berat-berat. Mohon maaf. Ditunda. Kembali, ini tadi saya baru pulang, baru rapat saya. Terus anak-anak bilang, Papa, itu Paul Jong ngomong masalah Palestina sama Yerusalem. Oh iya, benar lah Papa masuk. Tapi Papa nggak bisa masuk ini pasti, saya bilang. Oke lah, tapi tadi saya rapat dengan ada gini loh, karena gara-gara di sini, di mana di Zoom kita ini Pak Paul, jadi ada apa kelompok-kelompok organisasi anak muda minta ketemu saya. Jadi satu hari tadi membahas masalah 2024. Ya saya bilang kekuatan itu ada di kalian, di mahasiswa-mahasiswa itu. Negara Indonesia itu dari awal sampai sekarang itu berubah semua, terjadi perubahan-perubahan itu. Ceng itu karena anak muda, saya bilang. Jadi kalian jangan diam dong. Kalau 2024 yang saya kebetulan kan saya ngomong di Zoom ini 2024. Oke, kita action. Mau action nggak? Oke. Jadi nanti hari Sabtu ada rencana kami mau meeting juga. Jadi mau diundang lah tokoh-tokoh GMKI, apa GMI, terus ada tokoh-tokoh semua lah, tokoh-tokoh anak muda yang anak Tuhan lah. Nanti mungkin Pak Putih kalau ada waktu hari Sabtu ikut saya lah. Tapi siapa Jenderal? Sibuk mau apa? Pasti sibuk mau khotbah kan. Nah, jadi begini, masalah Palestina sama Israel ini bagaimana lah, ini udah nubuat. Makanya tadi saudara yang dari siapa? Yang dari Maluku bilang, lo kalau mau dibuka sejarah ya bukalah, buka dari awal. Kenapa? Saya mengamati begini, saudara-saudara kita yang Muslim di Indonesia, dia menganggap bahwa Israel itu mencaplok dari Palestina. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, mereka berpikir Muslim Brotherhood, jangankan Palestina. Kasus Rohingya, ya kasus Rohingya di Burma itu juga mereka teriak-teriak. Terus kasus Rohingya itu ya Burma kan. Terus Uighur yang di Cina juga teriak-teriak. Tapi ketika Burma bilang apa? Ini urusan negara saya. Konstitusi saya mengatakan kalau Burma bilang apa? Satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Kalian jangan berkembang sini. Nah, karena Muslim Brotherhood kita sibuk. Ini juga Palestina itu sebenarnya karena Muslim Brotherhood sebenarnya. Sekarang pertanyaannya ya banyak sekali. Mengapa Menteri Luar Negeri kenapa nggak pernah orang selain Muslim? Mengapa kita mendukung Palestina? Harusnya itu menjadi pertanyaan kita. Nah ini kita udah masuk jebakan. Saya tadi melihat Fadli John, kemudian Menlu lagi kan tetap itu juga Dirjen Asia Pasifik bagian Timur Tengah. Pokoknya Indonesia konsisten. Lupa dia bahwa kita sekarang ini menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap. Kalau menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap, kita harus netral. Karena di situ kita akan salah satu penyumbang. Penyumbang apa? Peacekeeping force. Benar, Pak Jenderal. Pengamanan itu nomor satu dari bangsa ini. Nah iya, jadi sekarang ya, ketika Mesir perang sama Israel dulu, yang menjadi pasukan peacekeeping siapa? Indonesia kan? Indonesia. Ya, Pak Rais Abin, komandan kontingennya. Tapi itu Mesir dengan Israel. Nah sekarang kalau Israel sama Palestina, apakah Indonesia akan menjadi pasukan peacekeeping? Jelas ditolak sama Israel. Kita pasti setengah mati waktu Libanon aja, dia tidak setuju. Kita. Tapi akhirnya
kita dengan diplomasi yang kuat Mabes TNI akhirnya disetujui. Jadi Menlu ngomong kayak gitu dia udah salah. Tidak netral. Tidak netral. Itu udah itulah makanya hati-hati. Karena dia nggak Lemhanas, makanya nggak tahu dia itu. Suruh ikut kuliah Pak Jenderal. Ya. Yang kedua, TWK Pak Paul. mungkin nggak lolos. Ya, lanjut. Saya mau ngomong, tapi saya kan nggak, saya bilang saya nggak paham apa, saya belum mendalami betul yang namanya Bible. Tapi saya pernah membaca Bible ya. Coba bacalah dulu. Baca dulu ya. Kalau kita mau lihat mengapa Tuhan Yesus, saya nggak tahu Pak Paul mungkin tahu ya. Mengapa Tuhan Yesus berpesan kepada para rasulnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Persis. Mengapa Tuhan Yesus ya berpesan juga ya, bukan berpesan. Ya, mengeluh lihat Yerusalem. Dia merasa sedih melihat Yerusalem. Nah, yang kemudian harusnya mereka ini sadar dong. Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Kan di kota Yerusalem, di Bukit Golgota. Nah, sekarang yang menjadi masalah, saudara-saudara kita yang Israel ini nggak percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang ditunggu-tunggu. Nah, kembali lagi lah, kita kan harus berpikir sekarang, ya. Kita harus waspada, kita harus bertanya mengapa. Tapi coba Pak Paul ya, saya hanya mau komentar tadi Pak Dio Tambunan sempat saya dengar sedikit, jangan jadi wisata rohani. Ya, coba buka Wahyu 11 ayat 8. Mari kita diskusikan. Kalau bisa yang bahasa Inggris lah. Kalau yang bahasa Indonesia udah terjemahannya udah nggak karuan-karuan itu. Benar Pak Jenderal, kacau. Ya kalau LA itu Mas sudah saya bilang, saya pernah ngomong kok sarang setan di situ. Panggil itu, disebut sama saya. Ya, oke, Pak Paul, tolong. Itu bukannya udah kita bahas itu kata auton itu. Bukan Wahyu 11 ayat 8. Iya, itu udah pernah kita bahas. Bukan, tapi tulisan itu yang membuktikan bahwa itu bukan milik Palestina. Baca dulu, baca. Bukan, itu membahas dulu kan karena terjemahkan salah. Coba. Atau Pak Nugroho yang udah ketemu suruh baca. Wahyu 8 ayat Wahyu 11 ayat 8. That their bodies will be lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also the Lord was crucified. Oke, di situ memang tidak disebutkan cuma kota besar, tapi di bawahnya apa? Tuhan kita disalibkan. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Coba baca bahasa Indonesianya Pak Paul. Mungkin supaya ngerti apa yang ada di Zoom ini. Di mana Tuhan mereka dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom, di mana Tuhan mereka disalibkan. Oke, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan kita, tapi kalau Alkitab itu Tuhan mereka. Itu sudah dirubah kalau menurut saya. Tapi udahlah. Tapi yang kita pikirkan di sini bahwa mayat-mayat akan bergelimpangan di kota besar. Jadi memang kita buat. Ya, satu lagi. Yang kemudian di situ apa lagi? Secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Jadi Yerusalem itu Tuhan kota besar di mana Tuhan kita disalibkan, itu adalah Yerusalem kan? Nah, sekarang kenapa Yerusalem itu disebut Sodom? Sodom dan Mesir. Nah, ini kan harus kita analisa. Ya, mengapa kok Tuhan itu kita Wahyu loh ya. Kita Wahyu kitab terakhir itu. Ya, jadi di situ kita melihat sekarang memang kejadian ini sudah dinubuatkan. Ada lagi saya lupa ya, karena saya memang tidak hafal. Cuman saya ada beberapa saja yang saya tahu bahwa Tuhan mengeluh tentang Yerusalem, keluhan Tuhan Yesus terhadap Yerusalem. Ada nggak di Matius berapa itu? Coba cek. Jadi kita kembalikan ini kan di kitab suci kita atau di apa? Ya katakan ini firman Tuhan loh ya. Sekarang Tuhan kita sama nggak dengan Tuhan orang Israel, Tuhan orang Nasrani, sama nggak dengan Tuhan Palestina?
Palestina. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhannya sama, harusnya tidak ada. Disinilah saya kadang-kadang bingung, ya, benar nggak Tuhan yang disembah oleh mereka, ya orang Palestina, sama dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, sekarang coba lihat, kapan itu Palestina masuk ke Israel? Sejak kerajaan mana? Kenapa sebagian wilayah Israel itu dikuasai? Kemudian artinya Israel. Tadi Pak Dio sudah ngomong, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Ya. Tapi coba lihat, apa arti Israel? Anak yang disayang Tuhan, anak pilihan Tuhan. Eldis itu kan kalau menurut Pak Paul, kalau di belakang itu Elohim. Ya, nah yang begini-begini kan karena si Somad itu tahu apa? Ya, ngomong kemarin, wah macam-macam lah. Ya. Nah sekarang kita bicara yang kita harus kemukakan ini. Seperti kata Pak lupa saya tadi namanya yang dari Maluku itu. Ya kembalikan sejarahnya dari awal. Kenapa orang Israel dipulangkan dari Mesir sama Nabi Musa ke tanah Filistin? Sekarang pertanyaannya, apakah Filistin yang sekarang itu Palestina? Itu bukalah sejarahnya. Apa ya? Nah, yang begini-begini ini ya harus dibuka terang benderang biar juga Indonesia tahu. Di negara ini sibuk, masalah banyak. Ingat ya, bahwa di apa namanya perintah konstitusi yang kelima ikut serta ya dalam ketertiban dan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan. Adil nggak kita sekarang? Nah, kemudian coba lihat kenapa Endorgan ngomong. Endorgan ngomong, saya akan sampai kapanpun saya akan membebaskan Yerusalem dari Israel. Ini kan saya bilang, kita konflik paradigma. Konflik paradigma ketika apa? Ketika Donald Trump memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Persis. Terjadi benturan yang luar biasa sekarang ini. Ya kan? Tiba-tiba Endorgan ngomong. Nah sekarang kita ini, saya mohon maaf ya, ini belum terbukti aja. Bahwa kegiatan khilafah yang ada di Indonesia itu semua disupport sama siapa? Sama Endorgan. Ya, Pak Putih nanti ngomong Pak Putih itu semua investor dia kan sudah mulai dicabut satu-satu. Nah sekarang mereka itu kesulitan duit. Berlindung ke saya sekarang mereka. Dibuat masalah ini supaya mendatangkan duit. Nah kemarin kita lihat ya, mengapa polisi Israel ya ikut menyerang, ikut melakukan suatu tindakan yang katakan dibilang brutal lah. Karena Masjid Al-Aqsa itu dipakai sebagai apa? Stronghold. Tahu nggak kalau saya ngomong stronghold? Membangun pusat kekuatannya, titik-titik kekuatan ditaruh di situ. Kita harus jujur lah. Sekarang kita bingung melihat Israel. Who is wrong? Who is right? Ya, siapa yang benar, siapa yang salah? Bingung kita. Ketika Israel berbuat sesuatu, dibilanglah dia bad guy. Tapi kalau orang Palestina berbuat sesuatu, good guy. Ini kan nggak adil. Udahlah kita buka aja lah. Dan masalah Palestina sama Israel ini nggak akan selesai-selesai ini. Nggak akan selesai sampai Tuhan Yesus turun. Nah coba Pak Paul, saya nggak tahu ya. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, kira-kira Tuhan Yesus turun nanti di bukit mana? Bukit Zaitun. Nah, itu yang harus kita jawab. Jadi menjelaskan ini kepada mereka supaya mereka terang benderang. Emangnya si Ustadz Somad itu ngerti? Dia belajarkan dari apa yang dia dapat. Tapi dia pernah belajar Bible kita ini enggak? Buka satu persatu. Itu Yerusalem itu kotanya Tuhan Yesus. Di mana dia disalibkan. Bethlehem itu tempat lahirnya dia. Makanya disebut Bethlehem. Bet Elohim. Ya. Jadi kita ini harus terbuka. Saya jujur aja ya, sebenarnya saya nggak mau bicara agama, tapi memang hari ini kan bicara agama. Saya maunya bicara agama, ini kena tanya jawab, ya kan? Wajar saya tidak menista agama orang. Ya, tapi kolom saya sebenarnya masalah nasionalis. Tapi karena kita bicara ini, belum lagi Poso sekarang ini. Saya tadi ditemui sama orang-orang Poso, anak-anak muda Poso
sampai jam 5 tadi ketemu dengan saya. Bagaimana ini Pak Tobing? Ya, saya bilang, dulu waktu Tibo CS, kita kembalilah, lihat lagi lah ke belakang. What was? Apa yang sudah terjadi? Ketika Poso dulu, Tibo CS, ya itu Kapoldanya letting saya. Namanya Brigadir Jenderal Ugroseno. Terakhir dia pensiun sebagai Wakapolri. Dia diperintahkan untuk menghukum mati Tibo. Dia nggak mau. Saya sampai bilang sama dia, hebat lu, Gro, karaktermu luar biasa. Ya bagaimana saya membunuh mereka, disuruh menghukum mati mereka. Hati nurani saya nggak sampai hati. Karena mereka nggak bersalah. Akhirnya diganti dia. Diganti sama yang jadi Kapolri kan. Ya kalian cek aja sejarahnya. Jadi, ya ini kalau saya bilang, ini sudah keterlibatan tingkat tinggi sebenarnya. Nah sekarang tadi saya bilang sama adik-adik yang dari Poso itu. Terus dia bilang, bagaimana Pak Tobing ke depan? Loh, kalian itu di sana mayoritas Kristen. Kenapa kok kalian mayor Kristen bisa jebol pertahanan kalian? Nah, sekarang wali kota kalian juga Kristen. Ya dari Manado. Tapi kok jebol? Artinya apa? Kalian tidak melaksanakan konstitusi dari kerajaan Tuhan dan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, bahkan tadi yang menyediakan peti matinya itu yang 4 biji, itu tadi Pak Dolpi namanya. Di depan saya ngomong, itu tadi saya ikut menyumbang untuk peti mati yang 4 orang itu. Ya sudahlah. Tapi ini akan menjadi masalah bagi bangsa ini. Tapi hebatnya mereka yang di Poso itu. Tadi kan saya kirim ke Pak Paul itu. Malah mereka mendoakan supaya yang membunuh itu bertobat. Nah, tadi saya bilang sama mereka, ya kalian anak-anak muda, ya sadarlah. Kalian sudah kompak nggak di sana? Kalau kalian kompak sebenarnya nggak bisa. Tapi memang Poso itu kan pusat kekuatan-kekuatan orang percaya. Dan itu siapa yang berupaya untuk menguasai itu? Kapan itu dimulai? Nah, kita kan saya bilang, kita harus menjawab 6 pertanyaan ini. Ya, mengapa, siapa, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, di mana mereka melakukan itu, dan bagaimana mereka melakukan itu. Saya udah ngomong sama Pak Pute sebenarnya. Apa yang terjadi di Indonesia ini, mau gempa bumi, mau tsunami, mau penyakit, wabah penyakit ini, bukan kebetulan. Tapi ini sudah terkonsepsional. Saya kan udah bilang kemarin, ya, by design, secara terstruktur, secara sistematis dan masif. Jadi bukan apa-apa. Saya ini kemarin di belakang saya sudah banyak juga para jenderal-jenderal. Dia bilang, Bing, ya kalau saya kan dari dulu saya bilang, sudah dari awal saya sudah menyampaikan semua konsep ini kepada kalian. Tapi kalian nggak mau bicara, karena saya cuma bintang 1 pangkat saya. Kalian kan bintang 3, bintang 2. Waduh, mereka bilang apa sama saya? Nggak seluas itu pengetahuan saya. Loh, kalian kan sudah saya kasih konsep, tapi konsep kan belum tentu saya bisa menyampaikan itu, Bing, katanya. Ya udahlah, kalau gitu kalian nggak berani, saya masuk. Tiba-tiba memang, apakah kebetulan saya ada di Zoom ini? Saya nggak tahu. Ini rencana Tuhan paling indah. Terus Pak Putih juga saya ajak. Siken saya ajak. Besok hari Sabtu, Siken itu saya akan bicarakan juga. Saya undang dia. Supaya kami bicara di tempat anak muda ini. Saya udah bilang, kumpulkan kalian. Kita tapi tidak Zoom ya. Kita tukar pikiran, dialog, supaya kalian biar tahu apa konsep anak muda ke depan. Terutama kalian anak-anak yang percaya. Kita harus action, jangan diam saja. Lalu kalian diam, selesai. Makanya orang benar, ya, karena orang benar banyak nggak ngomong, akhirnya terbengkalai kita ini. Dan ini sudah lama sekali konsep ini. Bagaimana kita, waktu perlu, ini waktu saya bilang, 22 sama 23. 24 itu sudah enggak lagi, saya bilang. 24 awal, sudah enggak ada lagi, orang udah buyar. Saya bilang, oke, kalau kalian mau. 1 hari tadi saya ngomong itu, baru pulang saya langsung, waduh, papa anak-anak bilang, itu ribut di si Paul Jang, itu anak saya yang nomor 2 perempuan itu, dia selalu buka Paul Jang terus. Nah, jadi oke lah ya, ini. Jadi tolonglah buka itu Pak Paul. Ya kita buka aja. Yerusalem itu milik siapa? Sesungguhnya. Kenapa ada
Masjid Al-Aqsa. Sekarang pertanyaan lagi ya, saya baca sejarah. Itu the Lion Heart. Siapa itu the Lion Heart? Raja Inggris. Sampai datang dari Inggris ke Israel. Ya, merebut kembali. Sampai dia pulang pun dia mati kan? Nah, ini apakah Inggris diam-diam aja? Diam-diam dia. Nah, yang terjadi sekarang ini kita juga bacakan, mungkin Pak Paul bisa lebih tahu lah, bahwa Yerusalem itu akan diserang dari utara, akan diserang dari barat, dan akan serang dari timur. Kalau dari utara, dulu orang memperkirakan adalah Rusia. Tapi ternyata sudah ketahuan sekarang Turki. Nah, yang dari barat itu mana, timur itu mana, Iran itu mana? Iran. Satu lagi dari Sudan. Nah, yang dari selatan siapa? Saya lupa membaca di Bible bahwa Israel itu nanti akan dikuasai selama 7 minggu dari pasukan dari timur. Nah, sekarang yang dari timur ini dari Asia Timur atau dari timur dengan 100.000 pasukannya. Siapa yang sudah siap seperti itu? Bukan 100.000. Itu ada di Bible. Ya, selama seminggu nanti Israel itu akan dikuasai. Tetapi setelah itu lepas karena ada kebenaran. Nah, ini coba kita buka lah. Kalau kita membahas ini, memang tadi saudara kita bilang buka dari sejarahnya. Oh, saya setuju sekali. Setuju sekali. Buka itu biar mata mereka itu bisa melihat. Pikiran otaknya itu cerdas semua, bisa apa yang dikatakan Tuhan. Siapa Tuhan mereka? Saya masih ragu kok. Cuman kemarin Pak Saifuddin Ibrahim bilang Tuhannya semua, Tuhannya bangsa-bangsa. Oh, saya belum setuju dengan kata-kata dia itu. Nggak setuju saya. Belum setuju saya. Kalau semua Tuhan bangsa-bangsa ini adalah